Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Pak Peter berharap anak-anak sekalian berada dalam kondisi baik dan juga sehat. Di pagi hari ini kita ada dalam perkuliahan mata kuliah pembelajaran matematika dan sains. Tetapi sebelum kita memulai perkuliahan kita akan mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Izinkan Pak Peter untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita yang ketiga ialah sains dan penerapannya dalam pembelajaran anak usia dini. Adapun CPMK ataupun capaian mata kuliah dari mata kuliah pembelajaran matematika dan sains untuk anak usia dini ialah mahasiswa dapat menjelaskan penerapan pembelajaran sains pada anak usia dini. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kita tentang sains dan penerapannya pada pembelajaran anak usia dini ada dua tujuan pembelajaran, ialah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari sains. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran sains pada anak usia dini. Kita mulai dari pengertian sains terlebih dahulu. Tentu anak-anak sekalian sudah tidak asing dengan istilah sains. Sains sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Sains memiliki definisi ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Sains memiliki ruang lingkup yang terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh panca indera kita. Pak Peter sudah merangkum dua pengertian sains menurut ahli. Yang pertama, pengertian sains menurut Amin yang mengatakan bahwa sains adalah bidang ilmu ilmiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, dan lebih mendiskusikan tentang alam. Kemudian, menurut Sumanto, sains merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan dan lain-lain. Terus bagaimana penerapan pembelajaran sains untuk anak usia dini? Menurut Bredkamp, ada pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran sains bagi anak usia dini. Pendekatan tersebut ialah Developmentally Appropriate Practice atau kadang-kadang kita kenal dengan istilah DAP. DAP sendiri memiliki pengertian bahwa pembelajaran pada anak itu sangat bervariasi sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan minat, perhatian, umur, dan juga kecakapan dari setiap individu. Kemudian ada pendapat dari Semiawan yang mengatakan bahwa pembelajaran sains pada anak usia dini dilaksanakan berdasarkan pada asumsi dan visi Science for All. Ya, sama halnya dengan pembelajaran matematika, pembelajaran sains untuk anak usia dini dapat dijelaskan dengan metode yang menarik, misalnya dengan metode bermain. Karena pada masa anak-anak, kegiatan ataupun aktivitasnya sehari-hari itu lebih didominasi oleh kegiatan bermain. Kegiatan bermain anak bisa anak-anak perhatikan pada slide-nya yang ke-9 yang terdapat pada 3 gambar ini.
yaitu anak yang selalu memiliki rasa ingin tahu. Kemampuan sains anak usia dini adalah kegiatan pada anak usia dini, di antaranya kemampuan mereka dalam mengamati, mengklasifikasikan, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan, dan juga mengaplikasikannya berdasarkan pengalaman sains yang mereka peroleh. Bisa kita lihat pada ketiga gambar ini, di mana ada anak-anak yang sedang bermain di padang, ya, kemudian mengamati bunga, kemudian bermain gelembung dari sabun, dan juga sedang memegang seekor kucing. Kita lanjut pada slide yang berikut. Pendekatan pembelajaran sains pada anak usia dini hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, haruslah berorientasi pada kebutuhan dan juga perkembangan anak. Kemudian bermain sambil belajar, selektif, kreatif, dan inovatif. Adapun tujuan pembelajaran sains untuk anak usia dini, menurut Leppard pada tahun 1994, ada 4. Yang pertama, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditunjukkan anak agar mampu memecahkan masalahnya sendiri dan juga melalui metode sains. Kemudian yang kedua, pengembangan pembelajaran sains pada anak ditujukan agar anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Kemudian tujuan yang ketiga, agar anak dapat memperoleh pengetahuan dan informasi ilmiah yang dapat dipercaya dan juga bersifat objektif. Kemudian yang keempat, agar dapat mendorong minat dan juga rasa ingin tahu anak terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Ya, pada slide yang ke-12 kita bisa melihat contoh pembelajaran sains bagi anak PAUD. Di sini bisa kita lihat khususnya pada tema tentang lingkunganku, entah itu tentang keluarga, rumah, dan sekolah, anak-anak bisa diarahkan untuk mengamati objek hidup dan objek tidak hidup yang ada di sekitar. Bisa anak-anak perhatikan pada kedua gambar ini. Kemudian, untuk tema mengenai kebutuhan akan makanan sehat, kita dapat melakukan eksperimen ataupun permainan sains dengan menggunakan panca indera kita, yaitu indera peraba, pengecap, dan juga indera penciuman. Bisa dilihat pada gambar di mana ada anak yang matanya ditutup, kemudian dia diberikan beberapa buah, beberapa makanan, dan juga rempah. Kemudian anak tersebut diminta untuk menyebutkan nama dari buah, makanan, ataupun rempah yang diberikan. Kemudian, eksperimen pada tema mengenal tumbuhan hewan atau pada tema lain, misalnya tentang alam sekitar, yaitu kita dapat mengajarkan tentang warna kepada anak-anak PAUD, yaitu warna langit, daun, buah, dan juga warna-warna lain. Bisa kalian lihat pada kelima gambar ini. Ya, berdasarkan pemaparan materi tentang sains dan penerapannya, kita dapat menarik kesimpulan bersama. Yang pertama, pembelajaran sains dapat diajarkan sedini mungkin pada anak dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran sains pada anak usia dini bukanlah merupakan sebuah mata pelajaran, melainkan kegiatan bermain sambil belajar yang berkaitan dengan sains. Baik, anak-anak sekalian, demikian pemaparan dari Pak Peter tentang sains dan penerapannya pada anak usia dini. Pak Peter sangat berharap materi yang Pak Peter sampaikan kepada anak-anak dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Sampai ketemu pada perkuliahan kita di minggu yang akan datang. Shalom.